Pemprov Jakarta berencana mensyaratkan surat keterangan kepemilikan garasi untuk memperpanjang STNK. Hal itu dilakukan untuk mengurangi pemilik mobil yang memarkir kendaraannya di jalan umum termasuk jalan komplek. Apa komentar Anda mengenai rencana wajib punya garasi untuk perpanjangan STNK ini? 6339160. Itu bagaimana cara mengontrolnya? Karena kalau katakanlah punya garasi yang muat satu mobil, tetapi dia sebetulnya mempunyai 3 mobil gitu. Bagaimana cara mengontrolnya? Itu aja, makasih. Pak Heru, pejabat Gubernur DKI, mudah-mudahan beliau mau mendengar keluh kesah warga Jakarta khususnya. Jadi begini, ini kalau yang kayak begini-begini, mendingan Bapak langsung turun tangan deh. Ini pejabat-pejabat yang menurut saya nggak becus, cari gara-gara, cari segala macam alasan untuk mungkin ya mendapatkan sesuatu. Karena nggak mungkin kalau di komplek itu harus punya semacam izin. Itu kan kompleks itu namanya komplek perumahan. Kalau komplek ini bukan perumahan, di jalan umum, nah oke lah. Tapi namanya di komplek perumahan, itu masing-masing warga juga nggak terganggu gitu loh. Ya, jadi kalau Bapak mau terapkan, coba terapkan dulu tuh di jalan umum. Parkir motor sembarangan, beratus-ratus motor di Mangga 2, di Jakarta Selatan, di dekat daerah Senayan City situ, belum lagi tempat-tempat lain. Nah, yang begitu dulu deh diurusin. Jangan cari-cari yang menurut saya nggak pugu begitu ya. Aduh, memalukan nih Pemprov nih. Ini gaya-gaya masih gaya-gaya gaya-gaya pejabat lama nih. Mesti dijiwir kupingnya kali ya. Keterlaluan, warga udah resah nih kalau kayak seperti begini dengan cara-cara yang seperti menurut saya sangat tidak bijaksana banget gitu loh. Terima kasih. Dibuat aturan itu sebaiknya contoh lah di negara-negara yang udah maju, Singapura atau Malaysia. Dulu di sana juga acak-acakan pakai mobilnya. Tapi sekarang udah bagus gitu ya. Maksud saya kalau bisa di Indonesia juga ikutin lah kayak negara lain yang bagus, contek itu nggak salah lah. Tempat pemukiman dibikin semacam tempat parkir umum yang harganya terjangkau gitu ya untuk mobil. Misalnya satu hari 24 jam cuma 100.000. Saya rasa orang nggak keberatan ya kalau udah punya mobil, masa nggak mampu gitu. Nah, kalau misalnya udah dibuat seperti itu, nah baru udah aturan-aturan yang memang mau ditiapin. Kalau belum ada seperti itu, sebaiknya ditunggu dulu gitu. Fasilitas umumnya dulu dibikin gitu ya. Supaya orang bisa parkir mobil, tapi nggak terlalu mahal. Walaupun kan sekarang perumahan banyak kan kecil-kecil Bu ya. Kalau bisa dibikin lah fasilitas buat parkir mobil yang di perumahan itu. Terima kasih. Kalau seandainya yang apartemen gimana itu ngaturnya? Kalau perumahan masih agak sedikit masih bisa diatur. Kalau apartemen, apalagi kan justru di sini ini memang mesti diatur itu developernya ya. Biasanya developer tuh khususnya apartemen mana mau pusingin masalah parkir. Itu yang bisa jadi antar warganya bisa saling bisa ribut itu. Mungkin itu ya kalau apartemen bagaimana gitu ya? Ya menurut saya agak susah ya. Itu dia Pemprov itu ngeceknya gimana? Berarti garasinya harus sesuai KTP atau enggak? Misalnya dia tinggal di mana, dan itu dia parkir di mana kan bisa beda gitu loh. Dia mengeceknya gimana? Itu pertanyaan pertama. Kedua, sebenarnya sih kalau tadi bilang harus bikin fasilitas umumnya. Jakarta udah mana bisa lagi gitu loh. Sebenarnya ada tempat penyewaan parkir gitu loh, cuma mereka nggak mau keluar duit aja, gitu aja. Jadi parkir aja ngalangin jalan gitu. Oke, makasih. Menyoroti kepemimpinan pejabat gubernur yang sekarang juga mulai aneh-aneh ya. Ya, jadi yang sekarang ini kan persoalannya mereka nggak bisa mengatasi masalah orang parkir sembarangan. Nah, sekarang persoalannya siapa yang, saya nggak tahu nih, saya baru dengar ya dari Pak FM ini ya, siapa yang menerbitkan surat kepemilikan garasi? Kepemilikan garasi mestinya apa? Sertifikat. Kalau tinggalnya di apartemen, kalau rumahnya ngontrak, kalau itu mobil kantor, inventaris kantor yang dibawa pulang, bagaimana? Nah, terus persoalannya nanti orang nggak bisa perpanjang pajaknya gara-gara nggak ada begitu. Akhirnya pendapatannya berkurang. Pemikirannya gimana? Jadi ini apa ya? Agak absurd jadinya. Jadi ini persoalan jadi diputar-putar. Persoalan pokoknya adalah sekarang bagaimana
Pemda DKI ini yang konon punya duitnya cukup besar, paling enggak pembatasannya untuk mobil tuh bagaimana gitu loh. Bukan dengan cara isu baru, ini kan nanti jadi ada objekan baru nih. Nggak tahu siapa yang menerbitkan surat kepemilikan garasi, hal yang aneh gitu loh. Iya, nggak sekalian aja nanti surat kepemilikan kuburan gitu ya. Sesuatu yang nggak logik lah kelihatannya. Ini menunjukkan kegagalan dalam menentukan kebijakan publik dan juga mensejahterakan warganya. Konyol sekali menurut saya. Ya, ini sebenarnya ide bagus juga. Semua tempat-tempat di jalanan itu diparkir. Orang yang memiliki mobil untuk parkir mobil itu jadi satu penghambatan, macet jalanan. Apalagi kalau kita masuk di jalan yang ganggang itu ya, mobil diparkir di situ. Sulitnya bukan main. Saya setuju dengan kebijaksanaan dari Pemprov ini ya, agar semua mobil yang dimiliki oleh warga DKI itu terus ada tempat parkir, ataupun dia mencari tempat yang disewakan untuk parkir, jangan di tengah jalan gitu. Dari tahun 90-an itu, 90-an itu udah ada wacana begini, harus punya garasi. Karena apa? Memang banyak mobil yang parkir di sembarangan di kampung-kampung, terutama. Jadi tidak wajar lah kalau harus punya garasi, minimal punya tempat untuk menaruh mobil dengan surat keterangan yang tadi kita di apartemen. Tentu ada surat keterangan dari apartemen, yang kontrak tentu ada surat keterangan dari RT bahwa mobil itu harus di garasi, bukan di jalan-jalan, sehingga tidak mengganggu parkir dan menghindari keributan dengan tetangga. Terima kasih. Ya, maksud saya gini loh, jadi Pemprov DKI ini nyocokinnya gimana orang punya garasi gitu loh. Emang dari foto kan bisa dikirim aja lewat WA kemana aja, dipakai berulang-ulang kali juga gimana taunya gitu loh. Apa dia misalnya dia ke tempat sewa parkir. Nah dia kan nggak punya garasi, dia sewa parkir boleh dong. Dia kan nggak di tengah jalan. Jadi maksudnya boleh ide, cuman kan implementasinya gimana? Karena kan di Jakarta ini kan bukan nggak semua komplek gitu loh ya. Jadi banyak yang ganggang, itu gimana implementasinya, nggak bisa disamaratakan gitu. Terima kasih. Bangsa kita tuh bangsa angin saya ayam. Kalau lagi ada anginnya ya semua operasi. Kayak sekarang tuh digodok semua, digeretin. Kan angin kan. Nanti udah gitu damai. Jadi mau saya randa. Gimana sekarang kita mau mobil? Memang sih bagus aturannya. Tapi bisa nggak jalan? Terus semua perusahaan mobil diribatkan. Tinggal solusinya yang saya bikin mobil. Maunya pajak gede-gede. Jadi rakyat yang nggak punya mobil kena ininya. Tumpalnya ya nggak. Akan pejabat kita ya keluarin peraturan, nggak mikir dulu, bisa jadi besok lagi akhirnya jadi ayam. Ya, orang kalau memang parkir sembarangan mah digerek. Ya, kalau pakai gitu percaya saya itu mah pasti lolos. Tapi pakai ini deh bayar deh. ACC garasi. Coba nambah ngeluarin duit aja. Taruhan, Waduh, ini ada proyek baru nih. Kita bikin biro jasa penerbitan surat lahan parkir aja dulu. Ini bakal dapat proyek nih. Ini sih aduh kayak nggak ada kerjaan nih. Ini kita komentarin juga capek nih buat komentarin gini ya. Saya heran, ini kan gampang di ngomong, susah dilakukan. Kalau Pemprov berani, kenapa nggak langsung kerjasama dengan Kepolisian Daerah DKI? Dalam 1 tahun hanya terbitkan berapa surat STNK kasih. Kan itu tidak mengganggu pengusaha manufaktur mobil cari jalan untuk menjual barang dia. Tetapi DKI harus berani. Ini ada contoh kok. Pernah di Shanghai kan mereka melakukan gitu. You mau beli mobil ya silakan aja, tapi surat nggak keluar artinya nggak bisa di jalan. Dibatasi dong peredaran mobil itu tahun ke tahun. Nah kalau sekarang kita lihat malah pemerintahan pusat memberikan subsidi PPN untuk mobil listrik. Ini kan artinya akan memperbanyak. Bicara pula dia tempat parkir yang enggak aja, siapa yang terbitkan nanti? RT. Duh, gua demen nih teman gua Pak RT nih, terbitin surat keterangan tempat parkir. Ya kan nggak bener itu. Aduh, Pemprov. Aduh, udahlah sudah pulang tidur aja deh. Ayo, apa sih? Kita lihat
perkembangan dari sebuah rumah tangga di Jakarta itu pastinya ketika menikah cuma punya motor, berusaha beli rumah kontrakan kecil dan seterusnya. Artinya apa? Artinya memang pertumbuhan ekonomi masyarakat itu dari rumah yang kecil, tanahnya kecil, sampai dia 5 tahun, 10 tahun menikah, rumahnya tetap kecil, halaman kecil, tapi udah bisa beli mobil misalnya. Nah, hal-hal seperti ini tidak bisa kalau dia langsung beli mobil. Kalaupun ada uangnya, mungkin nggak orang yang tinggal di Cibubur misalnya, atau di Jakarta Timur, di sebuah komplek perumahan, rumahnya katakanlah 150 meter persegi, mobil satu, kemudian begitu ada rezeki beli mobil dua, beli tanah di sebelah rumahnya, mungkin nggak. Dia sudah memikirkan apakah dengan orang bisa beli mobil, kalaupun dia mampu beli tanah untuk garasi, ada nggak Pemda memberikan tanah kosong nggak untuk dibeli? Kan nggak begitu juga gitu. Pasti akan membawa pada pemikirannya, kalau gitu kamu jangan beli mobil dong banyak-banyak, cukup beli mobil satu saja. Kebutuhan masyarakat untuk mobilitas itu juga tidak didukung oleh public transport yang memadai di Jabodetabek, yang konektivitasnya kadang ada, kadang juga banyak beberapa daerah yang tidak dilayani oleh intermodal konektivitasnya, sehingga mau tidak mau dia beli mobil. Nah, jadi jangan sampai pemikiran-pemikiran yang berdasar begini dihilangkan hanya karena ada masyarakat yang saling benci, ya, tetangganya parkir di depan, yang parkir juga salah, parkir di depan rumahnya, mereka saling iri hati, memang komplek perumahan itu tidak guyup masyarakatnya. Hal ini menghilangkan pemikiran jernih atas substansi dari pertumbuhan ekonomi dari masyarakat, yaitu dari mulai rumah kecil, mobil satu sampai mobil tiga. Ya mau beli tanah juga nggak ada, untuk garasi mau beli tanah juga nggak ada tanahnya yang bisa dibeli. Nah, bisa nggak halaman-halaman kantor camat, halaman kantor lurah itu kalau sore sampai malam dijadikan sebagai daerah kantong parkir? Bayar, nggak apa-apa, dikelola, bayar. Kalau itu sudah ada, atau kantor dinas-dinas yang ada di tingkat 2, kantor wali kota bahkan, kalau memang luas tanahnya. Jadi harus ada solusi juga yang diberikan oleh Pemda. Jadi Pemda itu kan bukan sekumpulan anak-anak konsultan yang minum kopi malam-malam terus besoknya keluar ide ngaco gitu kan, gitu. Terima kasih. Pertanyaannya jadi banyak kalau pakai surat keterangan punya garasi. Gimana kalau itu kan sekarang banyak tuh orang punya mobil tapi nyetir di tangganya punya tanah kosong, gitu kan. Gimana lagi posisinya yang parkir di pinggir jalan, yang misalnya tempat usaha tapi nggak punya parkir, kan bikin macet juga tuh. Nah, akhirnya kan nanti banyak surat keterangan bahwa oh iya saya titipin di sini, titipin ini. Jadi kayak sebuah aturan yang nggak ada gunanya juga menurut saya sih ya. Akhirnya kan banyak tuh yang oh ya ini saya titipin kok, saya nggak punya garasi. Foto rumahnya mana? Nggak ada garasi. Tapi saya titipin nih, difoto aja di mana. Jadi semacam tempat penitipan itu jadi laris manis untuk surat keterangan, apakah itu boleh. Jadi kadang memang bikin aturannya itu sesuatu yang dibikin aturan, terus posisinya nggak jelas nerapinya gimana gitu kan, sering banget kita begitu. Terus kalau sekarang udah punya mobil, tiba-tiba nggak punya garasi, terus gimana? Emang STNK-nya nggak diperpanjang? Mobilnya harus dijual, kan nggak jelas juga posisinya. Udahlah bikin aturan yang jelas-jelas. Kalau misalnya memang posisinya nggak punya garasi atau apa, kan sebenarnya kalau di negara maju itu kan posisinya akhirnya kan seluruh kendaraan transportasi publik dibagusin, terus akhirnya semua pajak dimahalin. Akhirnya apa? Ya orang terpaksa akhirnya karena nggak mampu, ya akhirnya begitu. Ujung-ujungnya tuh arahnya kan pasti ke sana, karena selama masih ada fasilitas yang lebih enak, orang pasti milih lebih enak lah. Saya sendiri juga pasti milih lebih enak. Umumnya kan begitu. Kalau menurut saya sih ini aturan aneh, karena ini kan membatasi hak asasi manusia ya untuk beli kendaraan gitu. Emang kesannya untuk membatasi, tapi ini kan menyusahkan orang gitu loh. Misalnya orang ini perantauan, belum punya rumah, dia tinggal di mana gitu kan. Yang mesti dilarang ya mungkin ya pihak RW atau setempat gitu loh.
Ya kalau nggak punya garasi kan dia bisa sewa juga di tempat lain. Ini ujung-ujungnya jadi urusan duit ya, maksudnya nyogok gitu. Jadi nggak benar juga. Jadi tujuannya juga nggak benar, kayak peraturan 3-in-1 dan lain-lain itu. Jadi bisa diakalin lah. Jadi nggak efektif juga saya rasa. Makasih. Ini kayak menambah beban ya. Jadi mungkin kalau apakah surat punya garasi itu dikenakan biaya atau enggak. Nah kedua, ya saya merasa kadang jalanan udah kecil nih. Dia parkirnya di jalan, jadi orang nggak bisa, dua arah itu nggak bisa. Jadi menurut saya sih bagus juga kalau ada peraturan seperti itu gitu loh. Kadang orang nggak mikirin orang lain gitu ya, kadang-kadang gitu. Oke, makasih. Ini sebuah kebijakan yang ngawur ya. Kenapa? Karena secara kenyataannya bahwa banyak juga hal-hal yang sifatnya kendaraan bergerak itu dibeli oleh konsumen, tidak mewajibkan adanya tempat di mana kendaraan bergerak itu harus diparkir. Misalnya becak, angkot, truk, bus, kemudian mobil-mobil pariwisata. Nah, yang itu juga ada mereka beli saja 10 unit, 30 unit, 40 unit itu kita tidak tahu juga dia mesti parkir di mana. Kenapa? Saya bilang ini agak ngawur. Jangan sampai tata kelola jalan raya yang tidak mampu dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau Pemda DKI, bukannya jalan rayanya yang diperbaiki karena kemacetan misalnya, atau bukannya parking lot itu dibuat, misalnya tanah-tanah kosong di dekat kompleks perumahan dibikin jadi park and drive gedung, building seperti itu, seperti di Singapura misalnya, di setiap dekat-dekat dengan House Development Board, HDB, ada gedung-gedung yang harus dibayar. Bukan itu yang dilakukan, tapi penalti itu dibebankan lagi kepada masyarakat. Jadi jalan rayanya padat, tidak ada peran jalan dibebankan kepada masyarakat, tidak adanya gedung-gedung parkir yang dibuat oleh Pemda dibebankan kepada masyarakat, pajak dari Samsat itu sendiri juga dibebankan kepada masyarakat, kan jadi aneh. Jadi masyarakat yang harus menggerakkan ekonomi dengan beli mobil itu malah diberi penalti. Kalau kamu beli mobil tidak ada parkiran, maka kamu akan kita penalti dengan hal-hal seperti pendekatan seperti ini. Oleh karena itu perlu buat Pemda DKI untuk introspeksi diri dulu dan lakukan action dari apa yang bisa lakukan action dulu sebelum membebankan hal itu kepada pundak masyarakat. Jadi oleh karena itu Pemda DKI kalau sampai melakukan ini ya memang wawasannya terbatas gitu. Jadi apapun yang menjadi masalah di perkotaan itu, daripada dia yang harus menyelesaikan sebagai governor, malah dia bebankan ke masyarakat. Ini harusnya penalti ke pundak kamu lagi gitu. Terima kasih. 1000%. Ini masalah sosial yang sedang kita hadapi sehari-hari. Lihat itu, parkir semua di pinggir jalan, di depan rumah, depan tetangga, depan toko orang, ya seenaknya. Itu harus tindak. Bahwa mau wawasan cukup apa enggak, tindak. Karena ini akan meledak, akan terjadi ini konflik antar tetangga ini. Ini sudah sering terjadi. Bukan masalah industri, oke, memang mau jualan mobil. Tapi ini kalau nggak ada, ya, akan timbul masalah sosial, ribut melulu. Ini sudah sering terjadi. Nah, yang saya khawatirin, ya, nanti surat keterangan itu yang menjadi diperjualbelikan. Ya, kita tahulah mental petugas begitu di lapangan, ya. Jadi ini harus benar-benar diselesaikan, karena kalau enggak nanti Pak RT itu urusannya tetangga ribut melulu tuh. Saya cocok sih ya dengan yang pertama dan kedua yang bicara itu ya. Cuman ya saya mau bertanyakan dengan Pemda juga ya. Kemarin itu waktu sedang digalakan tuh uji emisi. Saya udah ngecek uji emisi mobil saya dekat bengkel, udah buang biaya, tiba-tiba hilang molor. Itu yang terjadi. Nah, kita jangan sampai ini terjadi lagi seperti begitu. Ya saya sih setuju saja kayak parkir di jalan begitu, yang nggak ada tempat boleh ditiadakan, dilarang gitu misalnya. Tapi jangan sampai ya ini bikin undang-undang tapi
molor terus-terusan begitu. Dan saya minta juga kalau pemerintah mau tidak mengadakan parkir liar parkir di rumah orang atau di pinggir jalan, itu harusnya dibikin solusi, dibikin kantong parkir, misal di mana atau bayar per bulan berapa, itu baru bisa menyelesaikan masalah. Jangan misalnya pemerintah DKI itu Pemprov DKI bilangnya selalu ini tidak boleh parkir di depan rumah orang atau di pinggir jalan. Kalau nggak punya parkiran nggak boleh di STNK. Nanti STNK itu dibikin mafia lagi, diperpanjang harus tambah katanya buat sogok parkiran dibilang ada. Itu berarti nggak ada di rumahnya parkiran mobil. Itu aja. Makasih. Pemakai mobil itu wajib punya lahan parkir di rumahnya sendiri. Kalau konsep itu yang diusung oleh Pemprov DKI, jangan jadi hanya wacana doang, tapi diterapkan dengan baik dan benar. Gitu loh. Seperti yang Bapak bilang sebelumnya tuh, masalah kayak uji emisi cuma jangan jadi ombok doang gitu loh. Cuma hanya bahan buat nyari duit sensasi sesaat doang gitu loh. Ya kan? Dan harus juga disiapin juga parameternya, gimana cara melakukan pengecekannya, gimana cara penerbitan suratnya. Gitu loh. Ya mau di Singapura mau di Jepang kan sudah dilakukan seperti itu gitu loh kan. Jadi orang yang mau beli mobil itu wajib punya lahan parkir. Kalau memang nggak punya lahan parkir, dia harus sewa. Nah, itu tugasnya pemerintah DKI yang harus menyiapkan. Gitu loh. Karena memang lahan parkir ini di rumah warga, orang sampai punya mobil 3, 4, tapi parkirnya tuh sembarangan. Padahal lahan parkirnya tuh nggak punya gitu loh. Bukannya tidak membolehkan orang punya mobil banyak gitu, tapi ya balik lagi ya, manusia itu kan kadang-kadang egois gitu kan. Makanya saya rakit jidatnya di depan rumah orang tanpa memikirkan orang yang lain yang bisa punya mobil yang sebenarnya bisa masuk ke garasi, tapi akses untuk masuk dan keluarnya susah gitu loh. Nah, itu yang nggak dipikirin sama orang-orang yang kalau saya bilang semena-mena gitu loh, ya kan. Dalam arti kata, gue punya mobil kok boleh pakai di mana aja. Nah, itu yang konsepnya harus dirubah juga gitu kepada masyarakat gitu. Terima kasih. Kalau ada ini diberlakukan, ini kan bisa jadi sumber pungli lah gitu ya. Yang kedua, apakah ini bakal berlaku adil untuk semua rakyat gitu kan? Kan kita tahu tuh beberapa waktu lalu tuh ada anggota dewan yang terhormat, mobilnya diparkir di gedung MPR DPR yang plat nomornya sama semua. Nah itu kan dia nggak punya gerasi berarti, gitu aja. Khususnya untuk perumahan ya. Jadi tolong di perumahan dicarikan ada lahan kosong untuk menampung parkir ya. Dan yang kedua, untuk suratnya itu, surat keterangan punya garasi itu sebaiknya difasilitasi ya. Bagaimana formnya yang harus diisi begitu supaya standar gitu di setiap RT RW. Barangkali itu aja. Itu akan menimbulkan masalah loh kalau nggak bisa saling berantem tuh antara warga. Kita sudah lihat di koran kemarin ya, di daerah mana itu, Jelambar ya. Kebetulan saya tinggal di daerah dekat Jelambar itu ada yang mau belok tiba-tiba ada yang parkir begitu sembarangan. Jadi saya setuju banget. Perda nomor 5 tahun 2014 ya. Cuman sayang pelaksananya agak terlambat begitu. Kita dukung ya, itu bukan hanya Jakarta, Jabodetabek, Tangerang, Bekasi juga itu sudah di jalan-jalan di komplek-komplek itu udah kadang-kadang udah mengganggu ketertiban ya, karena diparkir di jalan-jalan. Jadi bukan hanya di Jakarta ya, Jabodetabek saya pikir. Terima kasih. Sebaiknya bukan hanya DKI, seperti Bapak tadi bilang Jabodetabek, karena di Bogor juga komplek kita itu penuh di pinggir jalan, nggak pada masukin ke garasi. Itu aja. Menurut saya sih itu sangat bagus ya usulannya gitu ya. Jadi jangan asal beli mobil aja terus letaknya sembarangan gitu loh. Jadi istilahnya untuk menjaga ketertiban umum juga itu aja. Menurut saya itu peraturan baik, tapi yang paling penting penerapannya. Karena kita tahu semualah setiap peraturan itu adalah suatu kesempatan atau lubang untuk pencarian ya sesuatu lah dari oknum atau bagaimana. Karena kalau itu menjadi mempersulit, jadi syarat itu harus ditebus gitu loh. Itu yang repot. Penerapannya baik itu sangat baik. Terima kasih.
Peraturannya di internet itu yang punya mobil harus ada garasi, tidak boleh parkir di jalanan. Kalau umumnya parkir di jalanan, langsung aja diderek gitu. Nggak usah banyak ngomong lagi, itu mah susah. Kayak begitu, enaknya aja parkir depan rumah orang keluar masuk jadi susah, itu aja. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah menyampaikan opini Anda dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.